Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Takwa artinya jamaah sekalian imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa jamaah sekalian? Ketika kita senantiasa dan selalu meningkatkan takwa kita, Allah menjamin kehidupan kita. Allah memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang kita hadapi. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana gambaran Al-Quran di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga ketika kita berbangsa dan bernegara ini, ketika keimanan dan ketakwaan itu diutamakan, baik pemimpinnya maupun rakyatnya, maka Allah akan menjamin keadilannya, menjamin kemakmurannya, menjamin kerahmatannya, dan Allah akan mencurahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika di sebuah negeri itu pemimpinnya dan rakyatnya mayoritas melakukan banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak melakukan kezoliman, maka akan terjadi bencana, malapetaka, kerewetan, kehancuran dalam sebuah negeri tersebut. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari kemarin jamaah sekalian adalah hari tanggal 1 Muharram
artinya tahun baru Hijriyah 1442 Hijriah. Dan ini adalah kalender umat Islam, kalender kaum muslimin, yang harus kaum muslimin mengetahui dan memperhatikan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kelahiran Nabi Muhammad itu dalam sejarah dikatakan lahirnya tahun gajah. Karena pada waktu itu umat Islam belum memiliki tahun. Baru pada zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab punya inisiatif untuk punya tahun sendiri. Karena umat Islam harus punya identitas sendiri. Karena pada waktu itu kalender atau tahun lain-lain sudah ada. Masehi, Persia, Romawi. Tapi umat Islam tidak mau. Harus punya identitas sendiri. Akhirnya Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, ayo membuat tahun. Akhirnya jamaah sekalian dimusyawarahkan, tahun ini dimulai dari mana? Ada yang mengusulkan kelahirannya Nabi Muhammad. Para sahabat tidak sepakat. Ada yang mengusulkan wafatnya Nabi Muhammad. Sahabat tidak sepakat. Akhirnya ada yang mengusulkan dimulainya hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Akhirnya semua sepakat. Kenapa jamaah sekalian dimulai di hijrahnya? Karena hijrah ini tonggak perjuangan kaum muslimin untuk bangkitnya kaum muslimin pada saat itu dari Mekah ke Madinah, yang penuh pengorbanan. Di antaranya sahabat Bilal yang begitu disiksa sampai dia mengatakan ahad, ahad. Begitu juga Ammar bin Yasir beserta keluarganya. Begitu luar biasa pengorbanan dan tonggak perjuangan yang akhirnya disepakati untuk menjadi hitungan awal di dalam tahun kita, tahun Hijriyah. Lah tahun Hijriyah ini jamaah sekalian dimulai bulan Muharram dan diakhiri bulan Zulhijjah. Dan perhitungannya memakai perhitungan bulan, peredaran bulan. Kalau Masehi dimulai lahirnya Nabi Isa, perhitungannya lewat matahari. Oleh sebab itu kalender Hijriah sering disebut tahun Komariah. Kalau kalender Masehi sering disebut Samsiah. Itu jamaah sekalian. Lalu yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, di dalam mensikapi tahun baru Hijriah ini, makna hijrah tersebut, karena sungguh luar biasa hijrah ini jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Bangsa kita, negara kita ini mayoritas Islam. Kalau dulu 95% Islam, kalau sekarang 88% umat Islam. Karena apa? Karena juga hijrahnya para dai dari Jazirah Arab menuju Nusantara ini yang kita kenal dengan Wali Songo. Karena semangat hijrah. Begitu juga kaum muslimin pernah jamaah sekalian menguasai Eropa selama 700 tahun. Karena semangat untuk hijrah. Begitu juga kalau kita saksikan teman-teman kita yang sukses, baik itu di Sidoarjo, di Surabaya, di Jakarta, rata-rata adalah orang-orang yang berani hijrah. Semangat hijrah itulah yang mampu merubah seseorang itu.
Oleh karena itu dulu ada program transmigrasi, itu luar biasa. Secara langsung dan tidak langsung itu adalah penyebaran dakwah Islam di dalam Nusantara. Itu luar biasanya transmigrasi dahulu yang disemangatkan oleh Presiden Soeharto dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, bahwasanya bulan Muharram ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan yang utama yang kita dianjurkan untuk semangat beribadah. Semangat beribadah jamaah sekalian. Termasuk ibadah puasa. Oleh karena itu jangan dilupakan puasa Asyura tanggal 10 Muharram yang insya Allah jatuh pada hari Jumat depan. Dan yang lebih baik diiringi dengan 9-nya jamaah sekalian, 9 Muharram atau Tasu'ah. Jadi jangan dilupakan tanggal 9 dan 10 atau Kamis dan Jumat kita jalankan untuk puasa Tasu'ah dan Asyura, minimal Asyura saja, yang pahalanya kata Rasulullah akan diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Dan bulan Muharram ini jamaah sekalian masuk di dalam bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Dalam 12 kalender kaum muslimin ada 4 bulan yang mulia, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Oleh karena itu harus dihilangkan kebiasaan orang Jawa ketika di bulan Muharram atau bulan Syuro tidak berani duwe gawe atau perayaan atau pernikahan. Nah, itu jangan sampai punya pikiran seperti itu. Bahkan justru Muharram ini adalah termasuk bulan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, di dalam Asyura atau 10 Muharram itu ditakdirkan oleh Allah banyak kejadian-kejadian besar jamaah sekalian. Peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh para nabi. Di antaranya jamaah sekalian, ketika Nabi Adam alaihissalam karena kesalahannya memakan buah khuldi sama ibu Hawa, akhirnya diturunkan ke bumi. Itu juga terjadi 10 Muharram. Akhirnya Nabi Adam bertaubat, beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu termasuk Nabi Nuh jamaah sekalian, ketika turun dari kapal banjir besarnya pas 10 Muharram. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah sekalian, karena beramar ma'ruf nahi munkar, dia menghancurkan berhala-berhala orang kafir. Akhirnya dijatuhi hukum, dibakar Nabi Ibrahim. Selamatnya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Termasuk juga terjadinya 10 Muharram. Termasuk Nabi Yunus alaihissalam jamaah sekalian, ketika ditelan ikan paus,
Di situ Nabi Yunus bersujud, beristighfar, minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Termasuk Nabi Musa alaihissalam, jamaah sekalian, ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya, lalu dibelahnya Laut Merah, selamatnya Nabi Musa beserta umatnya juga terjadi 10 Muharram. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dan anak-anak kita untuk senantiasa mengingat tentang tahun kita yang sudah jerih payah sahabat Umar dan para sahabat yang lain untuk membuat tahun ini. Dan yang lebih terpenting jamaah sekalian, karena ibadah-ibadah kaum muslimin ukurannya adalah tahun Hijriah, ukurannya adalah peredaran bulan. Contohnya untuk mengawali puasa Ramadan, untuk mengawali atau menentukan Idul Fitri, Idul Adha. Lalu ketika kita puasa di pertengahan bulan yang namanya Yaumul Bid setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 adalah semuanya adalah mengikuti kalender Hijriah atau perhitungan bulan atau Komariah. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan memasuki tahun baru Hijriah ini, dalam memperingati tahun Hijriah 1442 Hijriah ini, kita harus semangat untuk hijrah, terutama pada generasi kita. Generasi kita harus hijrah, baik itu tholabul ilmi ke pondok pesantren atau bekerja yang nanti kita tititi untuk mendakwahkan Islam dari semangat hijrahnya itu. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
Allahu akbar. Aqimissalah.